Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddha, salam kebajikan. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata inilah. Topik pembahasan saya pada hari ini adalah metodologi pengembangan perangkat lunak menggunakan prototype dan angling. Selamat pagi, saya Amelia Eka Rahyuningsi dari Teknik Informatika kelas A dengan NPM 125222006. Salam kenal para teman-teman semua dan dosen yang saya hormati. A few moments later. Metode prototype adalah metode yang mengembangkan sistem perangkat lunak atau yang disebut dengan LSDC, di mana prototipe dibangun, diuji, dan kemudian dikerjakan ulang seperti sampai hasil yang dapat diterima dicapai dari sistem atau produk yang lengkap dalam dikembangkan. Model ini bekerja paling baik dan skenario di mana tidak semua persyaratan proyek diketahui secara rinci sebelumnya. Ini adalah proyek berulang, coba-coba yang terjadi antara pengembang dan pengguna. Bisa kalian lihat di sini ada penjelasannya, yang sebelumnya itu penjelasan lebih rinci. Di dalam prototype memiliki 6 tahapan, yaitu pertama, analisis kebutuhan, yang dimana dia definisikan dengan rinci. Dalam proses-prosesnya, klien dan tim developer akan bertemu untuk mendiskusikan detail sistem seperti apa yang diinginkan oleh user. Dan tahapan kedua yaitu quick design atau disebut dengan desain cepat. Untuk membentuk desain sederhana yang akan diberikan gambaran singkat tentang sistem yang ingin dibuat, tentunya berdasarkan diskusi dari langkah pertama atau awal. Tahap ketiga yaitu bangun prototype atau yang disebut build prototype. Setelah mendesain, disetujui selanjutnya adalah membangun prototipe sebenarnya yang akan dijadikan rujukan tim programmer untuk membuat program atau aplikasi. Tahapan keempat yaitu user evaluate atau evaluasi pengguna awal. Di tahapan ini, sistem yang telah dibuat dalam bentuk prototipe dipresentasikan pada klien untuk dievaluasikan selanjutnya ke klien. Dari klien, biasanya itu memberikan komentar dan saran terhadap apa yang telah dibuat. Di tahap kelima yaitu memperbaiki sistem. Refining prototype. Jika klien tidak mempunyai catatan revisi dan prototipe yang dibuat, maka tim bisa lanjutkan pada tahapan ke-6. Namun, jika klien mempunyai catatan untuk memperbaiki sistem, maka fase 4 dan 5 atau tahapan 4 dan 5 terus berulang sampai klien setuju dengan sistem yang akan dikembangkan. Di tahapan ke-6 yaitu ada implement, produk, dan maintain atau disebut implementasi dan pemeliharaan. Di tahap ini adalah tahap terakhir. Produk akan segera dibuat oleh para programmer berdasarkan prototipe akhir. Selanjutnya sistem akan diuji dan diserahkan pada klien. Di fase ini pemeliharaan agar sistem berjalan lancar tanpa kendala. Apa saja sih keunggulan dari prototipe? Pertama yaitu memungkinkan pengembang untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna sejak awal pengembangan. Dan kedua,
pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Ketiga, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Dan terakhir, membantu pengembang untuk mengidentifikasikan kebutuhan dan masalah pengguna secara lebih cepat. Setelah kita mengetahui kelebihan pada metodologi prototype, selanjutnya yaitu kekurangan dari metodologi prototype. Apa saja sih kekurangannya? Pertama, waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk membuat prototipe yang cukup baik dan representatif. Kedua, sistem akan terhambat jika komunikasi kedua belah pihak tidak berjalan secara lancar atau efektif. Ketiga, klien terus-menerus menambah request dari sistem sehingga menambah kompleksitas atau fitur-fitur lain untuk membangun atau pembuatan sebuah sistem tersebut. Keempat, proses perancangan dan analisis produk yang kadang-kadang kurang memuaskan. Biasanya di poin keempat ini banyaknya ada gejala sedikit problem error. Selanjutnya yaitu saya akan membahas metodologi yang kedua, yaitu metodologi pengembangan perangkat lunak menggunakan Egli. Apa sih yang dimaksud dengan metodologi Egli? Pendekatan yang berfokus pada kolaborasi antara tim pengembang dan pelanggan, dan fleksibilitas dalam merespon perubahan kebutuhan pengguna. Apa saja yang terdapat pada prinsip metodologi ini? Di dalam metodologi ini sebenarnya itu ada 12 prinsip. Tapi saya hanya memaparkan karena terlalu banyak, bisa saya sebutkan saja. Yang pertama yaitu prioritas. Prioritas memberikan perangkat lunak yang berfungsi dan bernilai bagi pelanggan. Yang kedua yaitu mengakui bahwa perubahan kebutuhan pengguna adalah hal yang normal dalam pengembangan perangkat lunak. Kolaborasi antar tim pengembang dan pelanggan itu sangat penting untuk kesuksesan pada saat pengembangan perangkat lunak berjalan. Perangkat lunak yang berfungsi secara teratur dalam waktu singkat. Merupakan tujuan utama dari pengembangan perangkat lunak. Metode yang paling efisien dan efektif. Ada apa aja sih atau ada tahapan apa aja di dalam pengembangan perangkat lunak yang menggunakan Egli? Di dalam tahapan ini ada 6 item, yaitu perancangan. Di dalam perancangan, yang dimana tim pengembang dan pelanggan bekerja sama untuk merancang kebutuhan dan tujuan proyek tersebut. Analisis. Tim dan pengembang melakukan analisis kebutuhan pengguna dan menyusun daftar fitur yang dipergunakan atau yang diperlukan. Desain. Pada saat ingin merancang arsitektur perangkat lunak dan membuat rencana pengembangan. Implementasi. Yang dimana tim pengembang mulai mengimplementasikan fitur-fitur perangkat lunak dalam iterasi singkat dan sering. Tim penguji melakukan tes otomatis untuk memastikan perangkat lunak yang berkualitas tinggi.
penyelesaian. Tim pembangun menyelesaikan fitur-fitur dan memastikan perangkat lunak yang berfungsi secara teratur. Di dalam metodologi Agile memiliki beberapa keunggulan, yakni yang pertama, proses membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan research yang sangat besar. Perubahan dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan kebutuhan klien. Konsumen puas dan lebih dihargai. Fleksibel yang sangat tinggi. Pengembangan yang lebih terprediksi. Setelah mengetahui keunggulan pada metodologi Agile, sekarang yaitu kekurangan dari metodologi ini. Pertama, pengembangan atau si pembuat yang lebih terprediksi. Bergantung pada komitmen tinggi tim antara tim pengembang dan klien. Dokumentasi yang kurang lengkap. Kesimpulannya dari presentasi hari ini yaitu metodologi pengembangan perangkat lunak menggunakan prototype dan Agile memiliki kelebihan dan kekurangan yang tergantung pada konteks dan situasi pengembang yang berbeda. Pengembangan dengan prototype dapat memberikan keuntungan dalam menguji dan memvalidasi konsep produk, sementara pengembangan dengan Agile dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan perangkat lunak yang efektif dan efisien. Kekurangan pada kedua metodologi dapat diatasi dengan komitmen dan mempersiapkan yang tepat dari tim pengembang dan organisasi yang terlibat. Dalam pengembangan perangkat lunak, pentingnya untuk memilih metodologi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik proyek yang sedang dikerjakan. Jadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih.